Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada video ini saya jelaskan tentang prosedur untuk praktikum mikroprosesor unit 7, yaitu tentang pulse width modulation. Nah, pada unit 7 ini, itu kita akan menggunakan Arduino sebagai praktikum berikutnya, unit 7, 8, 9, 10. Kemudian sebelum kita mulai praktikumnya, silakan teman-teman lakukan download dan instalasi software Arduino IDE-nya. Silakan bisa dibuka atau searching kata Arduino, kemudian teman-teman silakan klik software, lalu klik download option-nya Windows 7, and newer here. Kemudian just download. Silakan di-download software-nya, lalu lakukan instalasi. Oke, setelah Arduino selesai di-download, teman-teman silahkan ke bagian file. Udah selesai di-download dan di-install, silahkan teman-teman buka file, kemudian klik Preferences, lalu centang bagian compilation-nya. Oke, lakukan pengaturan. Pada bagian pilihan compilation pada preferences software Arduino IDE. Ya, jadi silakan dicentang bagian software bus output during compilation. Nah, ini fungsinya nanti teman-teman agar bisa keluar alamat URL dari hasil compile-nya atau hasil kompilasi dari program yang sudah teman-teman buat. Oke ya. Kemudian nanti kita akan ambil file alamat URL ini, alamat filenya ini. Nah, kemudian nanti alamat file ini itu akan kita copy dan kita masukkan ke dalam Arduino yang ada di Proteus seperti itu. Oke. Lalu di bagian Proteus, copy paste library Arduino pada folder program files, kemudian lab center electronics, kemudian Proteus, lalu library. Oke, jadi silahkan copy paste file library dari Arduino ke folder ini. Kurang lebihnya itu ada di local disk C, kemudian di program files x86. Ya, saya lengkapi x86. Kemudian kita ke Lab Center Electronics, ya ini nggak pakai spasi. Kemudian Proteus 7 Profesional, Proteus 7 Profesional, kemudian kita ke library. Nah, silahkan di copy paste library dari Arduino untuk Proteusnya. Oke, kemudian setelah itu nanti ketika teman-teman search Arduino di Proteusnya, itu akan keluar file beberapa file terkait dengan Arduino. Kita masukkan Arduino Uno R3 sebagai mikronya. Oke, kalau sudah, teman-teman silahkan bisa mulai praktikumnya. Ya, itu tahapan awal dulu, jadi harus diinstal dulu Arduino IDE sama kita copy paste library dari Arduino. Kalau sudah, teman-teman silakan bisa mulai untuk praktikumnya, dibaca dulu terkait dengan dasar teori apa itu pulse width modulation. Kemudian silakan dikerjakan pretest-nya. Lalu untuk langkah praktikumnya silakan dibuat skematik dari Proteusnya. Silakan ini dibuat di Proteus masing-masing. Kemudian setelah itu diketikkan programnya.
Oke, kita coba satu buah program di sini. Ya, diketikkan programnya seperti ini. Kemudian silahkan di-save. Ya, program PWM seperti ini. Silahkan di-save, kemudian teman-teman silahkan bisa compile. Ya, intinya kita akan pada program ini ingin melihat sinyal PWM pada Arduino itu seperti apa bentuknya. Nah, di sini kita akan menggunakan pin nomor 9 ya. Jadi yang ada PWM-nya atau bisa pin yang bisa mengeluarkan sinyal PWM di Arduino itu ada tanda ini, ada tanda osilasinya ini. Jadi yang bisa mengeluarkan PWM itu hanya pin yang bertanda osilasi, yaitu pin nomor 3, 5, 6, 9, 10, sama 11. Kita pakai pin nomor 9 dan kemudian kita sambungkan pin nomor 9 itu dengan osiloskop ya, osiloskop yang ada di Proteus untuk kita melihat sinyalnya itu seperti apa. Oke. Oke, kalau sudah, kemudian program yang sudah kita ketik itu kita compile, lalu filenya kita kopikan ya, file ini yang ada di bagian bawah. Silahkan teman-teman bisa buka hasil compile-nya, kemudian cari file paling ujung yang berakhiran .elf di sini. Oke, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Arduino-nya. Oke, kalau sudah kita jalankan. Nah, di sini teman-teman akan melihat bagaimana bentuk dari sinyal PWM-nya. Oke, ini bentuk dari sinyal PWM-nya. Silahkan kalau sudah dilihat, sudah kelihatan bentuk sinyal PWM-nya, teman-teman bisa gambar di laporan sementara. Oke, kita bisa lihat. Nah, teman-teman silahkan gambar, kemudian lakukan modifikasi pada bagian analog write-nya, yaitu yang tadinya nilai 50, diubah menjadi 100, 150, 200, dan 250. Kemudian silahkan digambar sinyal PWM-nya itu bentuknya seperti apa. Lalu, silahkan dijawab pertanyaannya. Silahkan tuliskan jawabannya di laporan seperti itu. Setelah itu untuk yang percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, teman-teman silahkan buat gambarnya ya. Silahkan buat desainnya dulu. Ini saya pindah dulu. Oke, silahkan buat desain Proteus-nya seperti ini. Di antaranya ada komponen Arduino Uno, kemudian driver L298, lalu juga ada dioda dan ada motor DC di sini. Kemudian di sini kita menggunakan dua buah power ya, ada power 5 volt dan power 12 volt di sini. Nah, untuk yang motor DC dia powernya adalah 12 volt. Kemudian teman-teman silahkan diketik programnya dan dijalankan simulasinya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, ini yang program yang kedua. Kita compile. Kalau sudah kita compile, kita copy filenya. Kemudian kita masukkan ke dalam Arduino Uno-nya. Oke, kemudian kita bisa jalankan di sini. Nah, silakan teman-teman amati ya. Amati, ini motor ini dia berputar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada nilai RPM-nya. Nah, nilai RPM-nya ini silakan dicatat ya di laporan sementara. Di sini silahkan dengan nilai PWM 25, 50, 75, 100, 125, dan seterusnya itu dicatat nilai PWM-nya berapa, nilai RPM-nya berapa, maaf. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan di bagian akhirnya, seperti itu. Oke, kita lihat. Ya, silahkan teman-teman ditunggu sebentar sampai dia nilai RPM-nya ini stabil, baru ditulis ke dalam laporan sementaranya. Jadi, silahkan siapkan laporan sementaranya. Kemudian sambil dibaca pertanyaannya, diskusikan dengan asisten dan teman praktikannya terkait dengan jawabannya itu kira-kira apa. Kemudian jawabannya ini silakan dituliskan di laporan ya, di laporan praktikum seperti itu.
Oke, di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman jawab. Oke, demikian penjelasan terkait dengan praktikum microprocessor unit 7 terkait dengan PWM dan proses instalasi dari software Arduino dan library dari Arduino di dalam Proteus. Oke, itu saja penjelasan terkait dengan langkah praktikum microprocessor unit 7 tentang PWM menggunakan Arduino, microprocessor Arduino. Semoga bisa dipahami, kemudian juga bisa dipraktekkan. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke asisten. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.